spesifikasi PC atau laptop menggunakan DXDIA. Oke, langsung saja kita search di sini. DXDIA. Nah, ini kita buka. Oke, di sini terdapat informasi lengkap tentang spesifikasi PC atau laptop. Nah, di sini ada sistem display, sound, dan input. Nah, di sistem ini ada sistem informasi yang memuat tentang current date, computer name, operating system, dan lain sebagainya. Nah, untuk di display ini ada device, memuat tentang nama, manufaktur, chip, dan lain sebagainya. Di sound terdapat ini, dan di input terdapat ini. Nah, mungkin segitu. Jika kalian ingin mengecek spesifikasi laptop PC kalian bisa buka di DXDIA atau DirectX Diagnostic Tool. Video selanjutnya saya akan membagikan tutorial tentang cara mencari IP address komputer. Kita akan search di sini. Nah, ini kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita ketikkan ipconfig dan enter. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada IPv4 address 192.168.100.12. Nah, jadi ini alamat IP-nya. Nah, jika kita ingin mengetahui IP address secara lengkap, kita bisa mengetikkan di sini. Ketikkan di sini ipconfig/off, enter. Nah, di sini ada lengkap ya. Di sini nah, ini lengkap ya, semuanya ada. Dari hostname, primary DNS, node type. Nah, di sini. Oke, selesai untuk mencari IP address-nya. Cukup sekian. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek kecepatan internet. Nah, pertama kita buka Chrome. Dan di sini kita ketikkan speed test. Nah, di sini ada penjelasannya. Bisa dibaca. Nah, kita tinggal pencet jalankan uji kecepatan. Kita tunggu.
Oke, di sini kita mendapatkan 19,4 Mbps download dan 6,61 Mbps unggahan. Jadi penjelasannya, kita mendapatkan 9,4 Mbps download megabyte per second untuk mendownload, dan untuk mengunggahnya kita mendapatkan 6,61 megabyte per second unggahan. Jadi mendownload lebih cepat daripada mengunggah. Oke, cukup sekian video kali ini tentang cara mengecek kecepatan internet. Nah, di video selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang perangkat keras pendukung digital. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Word. Nah, apa sih itu perangkat keras? Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua jenis komponen pada komputer di mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan bisa dirasakan secara langsung. Dalam pengertiannya, hardware disebut sebagai peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, output, dan proses. Nah, di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam perangkat keras. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya menyebutkan yang umum-umum saja. Nah, yang pertama di sini ada CPU. CPU memiliki peranan penting dalam sistem kerja komputer, di mana ia menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh user yang mengoperasikan komputer. Nah, yang kedua di sini ada monitor. Monitor memiliki fungsi untuk menampilkan output atau hasil yang berasal dari perintah CPU, serta fungsi utamanya yaitu menyajikan tampilan visual. Nah, yang ketiga di sini ada keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard disebut juga sebagai papan ketik komputer. Nah, selanjutnya di sini ada mouse. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer. Perangkat keras komputer ini digunakan untuk menjalankan perintah tertentu seperti membuka dan menutup program, bahkan juga bisa untuk menarik sebuah objek. Mouse umumnya terdiri di atas 3 tombol, yaitu klik kiri, klik kanan, dan scroll. Nah, di sini juga ada RAM. RAM merupakan kependekan dari Random Access Memory, yaitu perangkat memori penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses dan output. Nah, selanjutnya di sini ada hard disk. Hard disk merupakan hardware yang berfungsi untuk menampung bermacam-macam data di komputer secara permanen. Selain itu, fungsinya untuk menjalankan sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, Unix, Linux, dan semacamnya. Lanjut, di sini ada printer. Perangkat keras komputer satu ini berguna untuk mencetak dokumen agar bisa dilihat nyata dalam bentuk fisik seperti kertas. Data yang dicetak ini termasuk teks hingga gambar. Di sini juga ada speaker. Pengeras suara ini digunakan untuk menghasilkan output suara pada komputer. Umumnya, speaker digunakan untuk mendengarkan musik, radio, dan suara lain dalam bentuk audio. Webcam. Web kamera adalah sebuah kamera yang biasanya dipasangkan di atas layar komputer. Seperti kamera pada umumnya, webcam berguna untuk merekam video atau memotret suatu objek. Nah, di sini juga ada mikrofon. Perangkat keras termasuk ke dalam kategori input hardware ini sering digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk audio. Mikrofon berkemampuan untuk mengubah suara analog menjadi digital. Nah, selanjutnya di sini ada proyektor. Proyektor adalah perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik,
elektronik dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Oke, sekian penjelasan mengenai perangkat keras pendukung digital. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak. Di sini saya sudah menyiapkannya. Apa sih itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam perangkat lunak. Yang pertama, itu ada perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system merupakan piranti dasar yang ada di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain. Peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer untuk dapat bekerja sama. Ada beberapa contoh perangkat lunak yang termasuk kategori sistem operasi, di antaranya Windows, Linux, Mac, Android, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua di sini saya ada perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata atau disebut word processing merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan pembuatan dokumen, penyuntingan, ataupun penyusunan dokumen. Hasil yang diperoleh dari perangkat ini berupa dokumen seperti surat lamaran kerja, proposal, naskah pidato, dan sebagainya. Walaupun dikatakan sebagai pengolah kata, perangkat ini juga dapat menyajikan data dalam bentuk grafik, gambar, tabel, dan lainnya. Selanjutnya di sini saya ada perangkat lunak pengolah angka. Sesuai dengan namanya, perangkat lunak pengolah angka berkaitan dengan pemrosesan data dalam bentuk angka. Beberapa proses yang bisa dilakukan dalam perangkat ini seperti membuat tabel, melakukan pengolahan data dalam bentuk grafik, melakukan perhitungan dan menyimpan data bentuk angka tersebut. Contoh perangkat lunak pengolah angka antara lain Microsoft Excel, Case Read, Open Office Calc, Star Office, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak pengolah data. Perangkat lunak pengolah data merupakan jenis perangkat lunak yang berhubungan dengan pengelolaan data dalam jumlah yang cukup besar atau database. Dengan menggunakan perangkat ini, kita dapat membuat data, menyunting, menyeleksi data dengan kriteria tertentu, serta membuat laporan. Nah, beberapa contoh perangkat lunak pengolah data seperti Microsoft Access, Foxback, SPSS, MySQL, DBase, dan lainnya. Perangkat lunak presentasi. Fungsi perangkat ini adalah membantu Anda dalam menyampaikan ide atau gagasan menggunakan tampilan yang menarik dan interaktif. Dengan menggunakan program presentasi ini, kita dapat memasukkan objek seperti gambar, video, dan suara. Ada beberapa contoh perangkat lunak presentasi, antara lain Microsoft PowerPoint, Open Office Impress, Cap Presenter, iWork Keynote, Macromedia, Outware, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak pengolah gambar. Perangkat lunak pengolah gambar merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan desain grafis. Perangkat ini digunakan untuk membuat, mengolah, dan melakukan penyuntingan pada gambar. Biasanya, program ini digunakan dalam bidang pemasaran dan periklanan. Contohnya, perangkat yang termasuk dalam pengolah gambar adalah Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Freehand, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga ada perangkat lunak browser. Perangkat lunak browser
Perangkat lunak browser merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu kita menjelajahi atau mengakses informasi melalui web. Selain itu, perangkat ini menyediakan layanan search engine yang memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian data dengan mengetik kata kunci pada kolom pencarian yang disediakan. Contohnya, di sini ada Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan Opera. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat lunak desain grafis. Fungsi dari perangkat desain grafis ini adalah sebagai bentuk komunikasi visual dalam menyampaikan informasi secara interaktif. Contoh perangkat lunak desain grafis seperti Photoscape, Adobe Insight, Adobe FrameMaker, Picture Manager, dan sebagainya. Nah, di sini saya juga ada perangkat lunak jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan jenis perangkat yang dirancang untuk membantu perangkat keras komputer dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, perangkat ini dikembangkan untuk mengelola, mengawasi, dan melakukan pemeliharaan jaringan komputer. Tujuannya agar komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya. Ada beberapa contohnya seperti Microsoft Network Monitor, IP Scanner, OpenNMS, Wireshark, dan lainnya. Dan yang terakhir, ini ada perangkat lunak chatting. Perangkat lunak chatting merupakan jenis perangkat yang digunakan untuk mendukung aktivitas komunikasi antar satu pengguna dengan pengguna lainnya. Setiap pengguna dapat saling bertukar pesan dengan pengguna yang diinginkannya tanpa terhalang jarak dan waktu. Ada beberapa contoh perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan chatting, seperti Yahoo, Messenger, Facebook, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Oke, itulah beberapa contoh perangkat lunak pendukung digital.